Tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah goodness of God. Kenapa saya pakai 1, 2, 3? Agar supaya nanti di rekamannya tidak ada kendala ya, tidak ada putus-putus di dalam rekaman videonya. Saya minta main di D, ya, standby di D. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah cerita, sebuah kisah. Bagaimana kesetiaan Tuhan itu bagi saudara dan saya. Haleluya. Saya adalah seorang yang suka sekali menceritakan kasih Tuhan. Ya. Kalau saudara lihat khotbah-khotbah saya, pembicaraan-pembicaraan saya ya. Di tengah-tengah apa yang saya ajarkan, apa yang saya sharing dengan saudara, sangat kuat di sana, selalu yang paling kuat di sana adalah tentang hati Bapa, kasih Bapa buat saudara dan saya. Ya, selalu saudara bisa merasakan itu bagaimana saya selalu, karena saya nggak tahu, memang itu passion saya. Dan pada pagi hari ini saya mau bicara tentang the goodness of God, atau juga kesetiaan Bapa buat saudara. Hari ini kita akan bicara tentang kisah di dalam Perjanjian Lama. Kalau nggak salah saya pernah bicara tentang ini bukan di sini juga, tapi kayaknya di Tamariska dulu waktu awal-awal. Ya. Sekaligus kita akan melihat bagaimana kita, jika kita mau membaca Alkitab Perjanjian yang Lama, kita mau melihat kembali kisah-kisah dalam Perjanjian yang Lama melalui kacamata salib Kristus. Atau dengan kata lain, di dalam Perjanjian Lama itu seluruhnya menceritakan tentang Kristus. Nah, ketika kita melihat Perjanjian Lama itu seharusnya lah kita harus mencari Kristus. Ketika kita mencari sesuatu di Perjanjian Lama, membaca kisah-kisah di Perjanjian Lama, yang kita dapati hanya tokoh-tokoh itu, ya, dan apa kelebihan dan kekurangan mereka, dan kita tidak pernah melihat Kristus di dalamnya, kita sedang salah melihat kisahnya. Amin. Kita hanya akan mendapati, ternyata saya harus begini tuh. Ternyata saya harus begitu tuh. Oke? Dan ketika saudara melihat hal seperti itu, saudara akan merasa ternyata saya jauh kurang daripada si tokoh ini yang ada di Perjanjian Lama. Berarti saya harus hidup lebih hebat, lebih kuat lagi. Saya harus berusaha lebih keras lagi supaya saya sama dengan tokoh-tokoh itu. Kalau seandainya saudara membaca Perjanjian Lama dan merasa seperti itu, stop baca. Oke? Karena itu akan membawa kepada saudara kepada ikatan dan belenggu di mana saudara tidak akan dapat keluar dari sana. Dan bukan itu yang Tuhan mau. Tapi jika saudara membaca Alkitab Perjanjian Lama dan saudara mendapati Kristus ada di sana, pastikan hati saudara akan sangat berbunga-bunga. Amin. Oh, ternyata luar biasa. Oleh karena Kristus ini, nah gambarannya di Perjanjian Lama saya bisa ada seperti saat ini. Kalau saudara menikmati dan merasakan hal seperti itu, you are on the track. Amin. Nah, coba standby di Hosea 1. Nanti coba Alkitabnya standby di Hosea pasal 1 dulu. Oke, saya akan menceritakan tentang Nabi Hosea. Ini adalah kisah cinta. Kitab Hosea ini adalah berisi tentang kisah cinta antara seorang nabi dan seorang pelacur. Mohon maaf saya ngomong begitu karena memang di situ begitu. Dengan seorang perempuan yang tidak baik. Dan ini adalah gambaran bagaimana Bapa melalui Kristus mencintai bangsa Israel. Amin. Ini juga adalah gambaran bagaimana Bapa melalui Kristus mencintai saudara tanpa syarat. Dia mengasihi saudara tanpa pandang bulu. Amin. Dia tidak melihat latar belakang saudara.
Dia tidak melihat latar belakang saya, tetapi ketika dia sudah memutuskan untuk mengasihi saudara dan saya, dia tidak pernah akan menyerah. Katakan 1, 2, 3. Yesus tidak pernah menyerah. 1, 2, 3. Haleluya. Amin. Dia tidak menyerah karena saudara ngeyel. Dia tidak pernah menyerah karena saudara kepala keras. Dia tidak pernah menyerah karena saudara kepala batu. Dia tidak pernah menyerah karena saudara susah diatur. Dia tidak pernah menyerah karena saudara susah ditegur. No. Tetapi dia terus maju sampai dia mendapati apa yang dia mau. Haleluya. Saudara, Hosea, dia hidup kurang lebih 750 tahun sebelum Kristus. Sebelum Yesus lahir. Dia adalah seorang nabi yang masih muda. Ya, kitab Hosea tergolong nabi-nabi kecil. Ya, seorang anak muda, seorang nabi yang dipanggil Tuhan menjadi juru bicara Tuhan kepada bangsa Israel saat itu. Dia masih sangat muda, masih nyong-nyong. Ya, masih kayak Edi gitulah. Ya, kayak Febri gitu. Ya, kayak Nando gitu. Ya kan? Panggil aku Hosea. Kayak Irwan lah. Oke. Nah, tempat pelayanan ketika dia dipanggil ini, saudara, dia selalu pergi pelayanan di tempat di mana dia harus melewati sebuah pasar. Hosea ini ketika dia mau pergi pelayanan, dia selalu melewati sebuah tempat yang ramai. Yaitu sebuah pasar. Pasar ini bukan hanya menjual ayam, daging sapi dan kambing dan domba. Ternyata di sana juga ada menjual daging manusia. Di situ dipajang budak-budak wanita. Ya, yang bisa bisa dibeli. Jadi ketika dia mau pergi pelayanan, dia selalu lewat di tempat itu. Dan ketika dia lewat di tempat itu, matanya ternyata sebagai seorang anak muda, hamba Tuhan ini, dia selalu melihat, matanya tertuju kepada seorang wanita yang dijajakan di situ. Namanya Gomer. Namanya siapa? Gomer. Saya ceritakan dulu, nanti kita baca ayat. Ya. Biar saudara tahu gambaran tentang kitab ini. Setiap kali dia mau pergi pelayanan, dia pergi, dia pulang, dia lihat selalu ini perempuan ini. Wanita yang tunasusila, yang sedang berdiri dijajakan di sana. Dia sedang mungkin menjual dirinya. Dan si hamba Tuhan muda ini, Hosea, selalu tertuju kepada wanita ini. Dia perhatiin, cantik juga ini ya. Ya kan? Cantik juga ini katanya. Dan ketika lama-lama timbul di dalam hatinya rasa suka sama ini perempuan ini. Dua orang yang memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Yang satu hamba Tuhan, yang satu wanita malam. Timbul di dalam hatinya, dia ingin memiliki si Gomer. Mungkin satu saat saya akan bawa dia menjadi ibu yang baik bagi anak-anak saya. Di dalam hatinya sungguh baik, sungguh mulia. Dan ketika satu saat dia berdoa, dan Tuhan bilang sama dia, Hosea, kamu suka sama dia? Hosea bilang, suka Tuhan. Kita buka di Hosea 1 ayat 2. Ketika dalam doa, Tuhan datang sama dia. Tuhan bilang sama Hosea, Kak Hos. Ya kan? Sini kan gak ada nama Kak Hos kan? Kak Hos. Udah, kalau memang kamu suka, ya kan? Kamu ambil dia jadi istrimu. Ayatnya bilang begini. Ketika Tuhan mulai bicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Tuhan kepada Hosea,
pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ternyata Tuhan bilang sama Hosea, kalau kamu suka, kamu pergi ambil dia dan jadikan dia istrimu. Wah, dengan segera karena sudah mendapat persetujuan dari Tuhan, si hamba Tuhan muda ini mengambil Gomer sebagai istrinya. Dengan harapan agar supaya Gomer yang dari perempuan sundal ini menjadi ibu atas anak-anaknya Hosea yang baik. Saudara, setelah mereka menikah, setelah diambilnya si Gomer menjadi istri buat si Hosea, saudara, akhirnya mengandunglah Gomer dan melahirkan seorang anak. Namun pekerjaan Hosea sebagai hamba Tuhan mengharuskan dia untuk pergi keluar, berada di luar rumah lebih lama daripada di rumah. Saudara tahu kalau hamba Tuhan kalau pergi kan, kalau dia mau pergi pelayanan penginjilan tuh paranda pasti lama ya. Perjalanan 1 minggu ya. Bini di rumah ditinggal. Dulu saya aja bilang, oh udah gampang. Pergi pelayanan kita. Soal istri dan anak-anak Tuhan yang jaga. Ya gitu ya. Tapi ini tidak ada hubungan sama itu. Nah, sebagai hamba Tuhan dia sering bepergian, mengharuskan dia untuk pergi pelayanan dan meninggalkan rumah untuk waktu yang cukup lama. Sementara waktu itu Gomer sudah melahirkan seorang anak yang namanya Israel, yang diberi nama apa? Israel. Saudara, Hosea sangat mencintai Gomer dan juga sangat mencintai anaknya Israel, anaknya yang pertama. Hosea 1 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca di ayat yang ke-6. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama. Ayat 3 dulu, ayat 3 dulu barang. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Ayat 4. Maka kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika anak yang pertama Israel lahir, dia sangat mengasihi istrinya dan anaknya. Tapi sayang sebagai hamba Tuhan dia harus pergi meninggalkan mereka untuk pelayanan berhari-hari. Ternyata ketika sang hamba Tuhan muda ini pergi pelayanan, dia menaruh harapan besar bagi istrinya yang dulu perempuan malam menjadi perempuan baik-baik. Tetapi apa daya, ketika dia pulang dari pelayanan, dia mulai dengar-dengar tetangga bicara, berbisik-bisik. Itu hamba Tuhan kalau pergi pelayanan, pas dia nggak ada di rumah, itu ada orang lain sering datang di situ. Ketika hamba Tuhan itu pergi untuk pelayanan, ternyata ada laki-laki lain datang ke rumahnya. Dia mendengar isu itu, dia mendengar cerita itu. Tetapi sebagai hamba Tuhan yang sangat mencintai istrinya, dia pikir, enggak. Istri saya istri yang setia. Istri saya istri yang baik-baik. Enggak mungkin dia melakukan itu. Dia tahu aku sangat mencintai dia. Dia tahu aku sangat mengasihi dia dan juga anak kami. Dan ayat 6 bilang begini. Lalu perempuan itu mengandung anak yang kedua. Anak perempuan yang kedua. Dan Hosea memberi anak itu nama Lo-ruhama. Yang artinya
aku tidak menyayangi lagi kaum Israel. Saudara perhatikan baik-baik. Hosea mulai curiga dari arti nama. It's not loving son, loving children, ya. Anak yang tidak dia ingini dan anak yang tidak dia sayangi. Artinya bukan dari hasil kasih sayang. Dia curiga, tetapi dia masih tetap mau menepis kecurigaannya. Walaupun orang-orang tetangga-tetangga sudah bilang, waktu kamu pergi itu ada orang sering datang, ada laki-laki sering datang, bahkan berganti-ganti, banyak orang sering datang di situ. Dia tetap mencintai dan mengasihi. Hosea menerima Lo-ruhama sebagai anaknya dan mengasihinya, sama seperti dia mengasihi Israel anaknya yang pertama. Saudara, tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika hamba Tuhan ini terus pelayanan, dan ternyata apa yang dikhawatirkan itu betul-betul terjadi. Gomer ternyata, istrinya ternyata mengandung lagi anaknya yang ketiga. Buka ayat 8. Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu anak yang ketiga, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 9. Lalu berfirmanlah dia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu. Sebab apa? Anak ini bukan anakku. Oke? Artinya Lo-ami itu, anak ini bukan anaknya dia. Bukan anaknya Hosea. Itu anak dari perselingkuhan istrinya. Saudara, hamba Tuhan yang setia, yang memiliki keinginan yang sangat tulus, memperistrikan seorang yang tidak benar, kemudian mau supaya orang ini menjadi benar dan supaya dia dapat mencurahkan kasih sayangnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata perempuan yang dia cintai, wanita yang dia kasihi ini kembali kepada dunianya yang lama. Kembali melacurkan diri, bukan dengan satu laki-laki, tetapi dengan banyak sekali laki-laki. Bahkan anak yang pertama si Israel, ketika bapaknya pulang, dia bilang sama papa, "Papa, sering ada orang datang di sini." Ya. Sering ada orang datang di sini. Ada laki-laki datang bertamu di sini ganti-ganti. Saudara, bahasa kisah ini, saya tidak membacanya semuanya, tetapi saya mau menceritakan kepada saudara poin-poinnya. Bagaimana Hosea sebagai gambaran Kristus. Amin. Ketika dia memutuskan mencurahkan kasihnya kepada kekasihnya, yaitu saudara dan saya, Israel pada waktu itu. Hari ini saudara dan saya. Dia tidak pernah membatalkan kasihnya kepada saudara dan saya. Amin. Hamba Tuhan ini menjadi sangat marah. Dia sangat kecewa. Dia pulang capek-capek dari pelayanannya, mendapati istrinya, mendapati isu-isu dari tetangga, dari sahabat-sahabatnya tentang istrinya. Dia pulang dari pelayanan dan dia masuk ke rumahnya. Dan dia tanya sama anak-anak, "Mana mama?" Anak-anak cuma bilang, "Mama sudah pergi." Ketika dia capek pulang dari pelayanan, dia berharap ada istrinya. Istri yang dia kasihi dan anak-anak yang juga dia sangat kasihi, walaupun dia tahu anak-anak ini bukan anaknya. Anak kedua dan anak ketiga. Dia sangat hancur hatinya ketika dia masuk di rumah dan dia dilihat. Biasanya ada suara wanita di sini. Tetapi kali ini kok kagak ada. Mungkin waktu itu kalau ada surat-suratan kali. Ada satu surat mungkin ya. Di meja. Yang ditinggalkan sama Gomer. "Sorry, host.
aku harus terpaksa pergi meninggalkan engkau. Ya, karena ya sorry ya, aku butuh lebih daripada itu. Kayaknya kamu masih kurang, masih pas-pasan. Jadi mohon maaf ya, aku harus meninggalkan engkau. Mungkin aja ada surat seperti itu di situ. Saya nggak tahu. Tapi kalau kita bikin film mungkin seperti itu. Betapa hancur dan kecewanya dia. Dia mau marah, dia merancangkan hal-hal yang jahat kepada, tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Hosea sangat marah, tetapi dia tidak sanggup meluapkan kemarahannya kepada istri yang dia kasihi. Hosea 2 ayat yang kelima. Kita baca. Hosea 2 ayatnya yang kelima. Kita baca 1, 2, 3. Sebab ibu mereka telah menjadi apa? Sundal kembali. Padahal pertama juga sundal. Dia sudah pergi bersundal lagi. Kemudian apa? Dia yang mengandung mereka yang telah berlaku tidak senonoh. Sebab ia berkata, aku akan pergi mengikuti kekasihku yang lama-lama itu. Dan meninggalkan suamiku yang pertama ini. Soalnya cuma hamba Tuhan kok. Ya paling pergi sana PK-nya berapa. Ya pulang-pulang cuma untuk beli beras. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu di sini kalau anaknya pacaran sama hamba Tuhan, jangan. Makan apa kamu nak? Makan apa kamu nak? Jangan sama hamba Tuhan. Sama yang itu sana. Karena dia bilang, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minum, bulu domba dan kain lenan, minyak dan minumanku. Saudara, inilah Gomer yang telah kembali. Ayat 6. Ayat 6. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya, kemarahannya dia ini. Duri-duri dan mendirikan pagar tembok kayak mengurung dia sehingga dia tidak dapat menemui jalannya untuk pergi ke sana. Itu kemarahan. Gambaran daripada kemarahan daripada Hosea ayat 7. Dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Lihat tuh. Dia pengen siapa sih laki-laki itu? Mau ku parang dia, mau ku datangi pakai parang katanya. Tapi dia bilang dia marah, tapi dia tidak sanggup untuk melakukannya. Dia tidak mencapai mereka. Dia tidak bertemu dengan mereka. Maka ia berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama. Sebab waktu itu aku lebih bahagia daripada sekarang. Ayat 8. Tetapi dia tidak insaf. Bahkan aku yang memberi kepadanya. Perhatikan baik-baik. Ini kisah yang luar biasa. Saudara dengar baik-baik. Cerita ini. Istrinya lari dengan laki-laki lain. Ternyata ketika lama-kelamaan laki-laki itu mulai bosan dengan dia. Laki-laki yang dimana Gomer lari dengan mereka. Lama-lama mereka bosan dengan Gomer. Dan apa yang terjadi? Mereka mulai membuang dan menolak Gomer. Perhatikan ayat ini bilang begini. Di tengah-tengah kejadian seperti itu, cintanya, kasihnya si hamba Tuhan muda ini, apa yang dia lakukan? Dia datangi laki-laki itu. Dia bawa apa yang menjadi kebutuhan istrinya. Ini jarang terjadi, saudara. Perempuan itu tidak insaf. Bahkan akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak. Dan memperbanyak bagi dia perak emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Walaupun pemberiannya mereka salah gunakan. Tetapi oleh karena kasihnya, dia tahu, istri saya pergi dengan laki-laki lain. Tetapi dia disia-siakan kembali di sana. Dan apa yang terjadi? Laki-laki itu menjual dia kembali ke pasar budak.
Mereka melemparkan karena mereka sudah bosan dengan si Gomer. Mereka kemudian melemparkan Gomer dan menjual kembali Gomer, menaruh Gomer di pasar budak. Betapa hancurnya si laki-laki hamba Tuhan muda ini. Dia melihat, dia mengikuti dengan saksama bagaimana perjalanan kehidupan istrinya. Dan dia sangat mengharapkan sekali istrinya kembali bersama-sama dengan dia. Saudara, kalau perhatikan ini jijik sekali cerita ini. Kalau mungkin sekarang, laki-laki sekarang begitu bertemu dengan istrinya seperti ini, ya udah, jangan pernah kau kembali ke rumah ini. Betul? Tetapi kisah ini, saudara, bagaimana kisah Tuhan mencintai saudara dan saya, tidak pernah menyerah dengan itu. Amin. Mungkin kita tidak sekotor dan tidak sekotor Gomer. Tetapi kalau dibandingkan dengan kekudusan Tuhan, amin, kebenaran kita tidak ada apa-apa di hadapan Dia. Amin. Haleluya. Ayat 19 dan 20. Hosea 2 ayat 19 dan 20. Saudara dengar baik-baik. Ketika hamba Tuhan muda ini mendengar dan bahwa istrinya sudah dijual di pasar, lusuh, lecek, tidak cantik lagi, sudah hancur sama sekali. Kenapa? Karena dia ditolak sama kekasih gelapnya. Hosea menangis dan dia berdoa, dia teriak kepada Tuhan. Dia ingin sekali mendapati kembali cintanya. Dia ingin sekali mendapati kembali istrinya. Dan ketika di dalam doa itu, Tuhan tanya sama dia, "Hos, kenapa? Sakit aku Tuhan. Aku ditinggal. Terus, apa kamu masih mencintai dia?" Tuhan tanya sama Hosea ketika Hosea lagi doa. Itu yang kedua kali. Doa yang pertama Tuhan tanya, kalau kamu suka pergi aja kawinin dia. Yang kedua ini, ketika itu dia sangat hancur hati dalam doanya. Dan Tuhan tanya, bagaimana kamu? Kita jawab di sini, Hosea jawab. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu masih mencintai dia? Walaupun sudah lari sama laki-laki lain, bahkan sekarang sudah dijual, berdiri di pasar itu, lecek, lusuh, tidak cantik lagi. Hosea bilang apa? Tuhan, aku akan menjadikan dia istriku. Amin. Untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan dia istriku dalam keadilan dan kebenaran. Dan dalam kasih setia dan dalam kasih sayang. Saudara, waktu SMP saya pernah kutip ayat ini untuk menyatakan cinta saya kepada pacar saya. Ini. Aku pakai ayat ini, terus pakai kalimat ini untuk di dalam surat itu untuk menyatakan cinta, perasaan saya kepada pacar saya waktu SMP. Ngana pernah begitu juga? Enggak. Oh ya, karena waktu itu masih pakai ayat 20. Dulu asal kutip ayat aja, ini ayat cinta saudara ya. Ini ayat dahsyat sekali ini dulu. Saya menyatakan cinta saya kepada cinta masih belum lah. Ayat 20. Mana ayat 20? Aku akan menjadikan engkau istriku dalam apa? Kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal apa? Tuhan. Inilah perasaan, inilah ungkapan Hosea hamba Tuhan yang muda itu.
Di dalam kehancuran hatinya di hadapan Tuhan, ketika Tuhan tanya, terus so what gitu loh Hosea. Mau apa sekarang? Dia bilang, enggak Tuhan. Aku akan mencintai dia. Aku akan mencintai dia. Aku akan menjadikan dia istriku dalam kesetiaan. Sampai dia mengenal Engkau. Haleluya. Ini ungkapan perasaan cinta Tuhan kepada saudara. Amin. Di mana tidak ada satu orang pun dapat mencuri saudara dari dia dan saya. Amin. Dan dalam doa itu, pasal 3 ayat 1, Tuhan bilang begini sama dia. Mari baca baik. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pergilalah. 1, 2, 3. Terus. Cintailah perempuan yang suka sundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Haleluya. Siapa sih ini suka roti kismis ya? Paranda kan ini sering roti kismis ini, paranda ini. Atau opa suka makan roti kismis pakai teh gula. Oke. Perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan tanya, terus bagaimana kamu sama ini istrimu ini? Stop atau lanjut? Lanjut Tuhan. Kalau gitu, pergi sekali lagi dan kawini dia untuk sekali lagi. Baik. Bayangkan ini masalah ini bagi orang ini ya. Mana dia itu Tuhannya orang Kristen itu suruh menikah orang Sundal katanya. Suruh menikah. Ini bukan tentang orang Sundal, ini bukan tentang kesundalan Gomer, tetapi ini tentang saudara dan saya. Amin. Yang dicintai oleh Bapa melalui Kristus tanpa syarat. Yang percaya katakan amin. Tanpa lelah, tanpa menyerah. Haleluya. Pergilah lagi, sekali lagi. Cintai dia sekali lagi. Sama seperti Tuhan mencintai. Ini kasihilah sesamamu sama seperti aku terlebih dahulu. Bukankah itu ada di situ? Betul? Bukankah itu hukum yang baru? Amin. Bukankah itu adalah perintah baru dalam perjanjian baru yang Tuhan berikan untuk menggantikan perintah lama 10 itu? Jauh dalam perjanjian lama sudah ada di sana. Kita pikir perintah baru itu baru. No. Amin. Sejak lama sudah ada perintah baru itu. Pergi cintailah, kasihilah perempuan itu sama seperti aku terlebih dahulu mengasihi kamu. Haleluya. Saudara, dan apa yang terjadi ketika mendapat pernyataan seperti itu? Dia bangkit dari doanya. Dia pergi buka dia punya celengan. Dia pergi cari semua harta yang masih tersisa. Kenapa? Karena si perempuan yang dia cintai itu ada di pelelangan. Dia lagi berdiri di sana menunggu siapa yang mau beli dia. Dia bawa semua uangnya. Dia bawa semua apa yang ada pada dia, yang terbaik pada dia yang ada di rumah. Dia bawa dan dia lari menuju ke pasar itu. Di tempat penjualan itu. Dan dia mau pergi tebus. Dia mau pergi beli kembali. Haleluya. Siapa yang menebus saudara dan saya? Siapa yang telah membayar lunas harganya? Hamba Tuhan muda itu adalah gambaran Kristus. Ayat 2. Ketika sampai di pasar itu, pelelangan dimulai. Mungkin di sini ada Gomer dikasih nomor 3. Coba itu yang barang nomor 3 maju. Yang nomor 3, Gomer.
Gomer maju nomor 3. Saudara. 5.000 satu kali. 5.100 satu kali, 5.100 kali, 5.500 dua kali. Oh, pelelangan terjadi, saudara. Di sana pelelangan terjadi. Dak dikduk hamba Tuhan muda ini. Harganya mulai naik. Harganya mulai 1 sikal, 2 sikal, 3 sikal, 4 sikal, 5 sikal, sampai 7 sikal, 10 sikal. Dia sudah nggak tahan. Dia teriak jauh-jauh. 15 sikal. Baca. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer selama. Mungkin tidak sebanding dengan orang lecek ini. Saingannya bilang, udah lo ambil deh. Mobil second udah rusak lagi, udah jelek, lo ambil lah. Bagi kami ini udah terlalu tinggi nilainya. Ini layaknya cuma sekitar 6 sikal lah. Tapi kalau 15 sikal ini udah nggak masuk di akal. Ya kan? Ini udah ganti-ganti orang ini. Ya kan? Ini ibarat ban sudah ganti banyak kali nih ganti ini. Ya kan? Tetapi bagi si hamba Tuhan muda itu 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai itu bukan apa-apa bagi orang yang dia cintai. Haleluya. Kristus. Dia rela meninggalkan surga. Amin. The best yang dia miliki di sana. Alkitab Perjanjian Baru bilang, dia menjual seluruh ladangnya, dia menjual seluruh hartanya untuk mendapati mutiara itu dan membelinya. Amin. Itulah yang dilakukan Kristus buat saudara dan saya. Sehingga hari ini kita tidak berhutang kepada siapapun lagi. Kita menjadi orang merdeka. Kita bukan ditebus hanya dengan 15 sikal dan 1,5 homer jelai. Kita dibayar lunas dengan darah dan nyawanya. Amin. Karena kita sangat berharga bagi dia. Mungkin kita tidak seperti Gomer, tetapi saudara sangat layak bagi dia. Saudara sangat layak bagi dia. Dia ambil dan membawa kembali Gomer. Dia mendapati kembali kekasihnya. Haleluya. Dia mendapati kembali cintanya. Dia mendapati kembali milik kepunyaannya. Dan setelah itu Alkitab menceritakan Gomer mengalami perubahan. Dia tidak kembali lagi hidup bersundal, tetapi hidup di dalam kesetiaan di dalam Tuhan. Beri kemuliaan yang mulia bagi dia. Gomer bertobat bukan karena suaminya marah-marah. Gomer bertobat bukan karena diancam. Gomer bertobat karena kebaikan hati suaminya. Haleluya. Roma 2 ayatnya yang keempat. Roma 2 ayatnya yang keempat. 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa apa? Maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun engkau kepada, bukan ancam-mengancam yang membawa kita kepada pertobatan. Amin. Roma 2 ayat 4 ini menegaskan apa yang telah terjadi pada kisah ini. Haleluya. Kepada kisah Hosea dengan istrinya Gomer. Kesetiaan cinta Hosea membuat Gomer bertobat. Hari ini
Makanya di sini kita selalu mengajarkan tentang kasih karunia. Mengajarkan tentang kasih Tuhan, cinta Tuhan buat saudara. Fokus kepada cintanya, saudara akan pasti berubah. Saya pasti berubah. Kenapa? Karena kita fokus pada cinta. Demikian sebaliknya ketika kita ingin seseorang juga, orang yang kita cintai, teruslah fokus kepada cinta dan kasih saudara kepada orang itu. Bukan kepada perubahan hidup orang itu. Amin. Tetapi kepada cinta saudara. Jadi saudara tuh cinta tuh cuma satu arah. Cinta Tuhan tidak pernah harap balas. Cinta Tuhan tidak pernah harap balik. Nggak ada. Ayo dek, aku sudah beri semua itu dek. Kamu nggak ada respon-responnya apa-apa sama kakak dek. Iya kak. Terus gimana dek? Ya gimana kak? Bagaimana lagi? Ya udah putus aja kita kak. Ya gitu jadinya. Saudara, kenapa? Karena balas-balasan. Di Alkitab tidak pernah begitu. Kasihilah satu dengan yang lain sama seperti aku telah mengasihi. Jadi kasih itu cuma ada begitu dan dari situ ke sono. Tidak ada dari sono balik lagi terus kayak ingus itu namanya atau cecelu. Kasih tidak seperti ingus atau cecelu. Dia mengalir seperti sungai dari atas ke bawah terus. Amin. Dia terus di satu arah saja. Seperti sungai mengalir. Bukan seperti cecelu angkat colo angkat colo angkat colo. Demikianlah kisah. Terakhir Hosea 14 ayat 6 dan 7. Hosea 14 ayat 6 dan 7. Saya undang pemain musik untuk semuanya masuk ke depan. Saya sudah menceritakan kasih Tuhan buat saudara dan saya pada pagi hari ini. Biarlah kita fokus kepada kasih Tuhan. Amin. Gereja ini fokus kepada kasih yang mengubahkan. Bukan hukum yang mengubahkan, tapi kasih yang mengubahkan. Sudah tadi mana? Ranting-rantingnya akan merebak. Coba kita baca 1, 2, 3. Ayat 7. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Ini mereka ini adalah Israel yang gambaran Gomer tadi. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur, seperti apa? Anggur Libanon. Ayat 14 adalah pemulihan Israel. Israel dipulihkan karena kasih Tuhan. Amin. Bukti kasih Tuhan itu adalah pada salib Kristus. Amin. Hari ini cinta Tuhan tidak pernah berubah. Tidak ada yang dapat merebut saudara dari kasih Tuhan.